Oke, baik. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Selamat malam. Salam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam sehat, dan salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Ya, karena malam ini kita baru bertemu, oleh karena itu sebelum kita perkenalan satu dengan yang lain, kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa sehingga kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Olimbana, SPD, MPD. Saya mengajar di SD Kristen Citra Bangsa Mandiri, Kupang. Pasti kakak-kakak semua sudah tahu sekolahnya di mana. Sekolahnya ada di Kayu Putih. Kalau kakak-kakak semua ada waktu, boleh main-main ke sana, kita sharing-sharing juga boleh. Siap, kakak. Ya, selanjutnya perkenalan diri juga dari teman-teman semua. Jadi kita santai, kakak-kakak semua. Siap. Jangan sampai kita tegang. Nanti kalau kakak-kakak tegang, beta lebih tegang lah. Berarti kita semua sama-sama tegang, harus peregangan. Siap. Ya, jadi siap. Saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak senior semua untuk memperkenalkan diri, atau bisa juga dengan menuliskan di kolom chat nama lengkap, kemudian asal sekolahnya dari mana. Silakan. Yang mau bicara duluan bisa resen, angkat tangan boleh. Baik, terima kasih Kak Olim, izin perkenalkan nama saya Yared Kulista Melap. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Impres Labat Kota Kupang. SD Impres Labat. Barangkali itu saja Kak Olim untuk tahap perkenalan awal pertama seperti itu saja Kak Olim. Siap, terima kasih Pak Yared. Ya, siap, terima kasih Kak Olim. Ya, silakan Pak Erens. Oke, baik, terima kasih Pak Olim. Perkenalkan, nama saya Erens Yosafat Onmatan yang biasa disapa dengan Pak Erens. Saya aktivitas kesehariannya di SD Gemit Osapa. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erens. Selanjutnya Pak Omega. Pak Omega ada menuliskan nama di kolom chat. Boleh bicara sedikit kok. Pak Omega hobinya bermain bola. Kita satu hobi kakak. Ikut. Ibu Vela mungkin hadir saat ini, bisa memperkenalkan diri. Ibu Junita. Baik. Oke, baik. Oh ya, Ibu Junita silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya.
Perkenalkan, Malam nama Kakak. saya Junita Riwo. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kupang. Terima kasih. SMP Negeri 5 Kupang ya. Iya. Terima kasih. Kita tetangga Ibu. Iya. Baik. Kita langsung saja ke slide berikut. Perkenalan dirinya cukup, nanti ke depan kita akan kenal. Siap. Ya, Ya, agenda terima kasih, kita Len. malam hari ini 2 JP, ada 90 menit. Jadi sebenarnya 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Tetapi kayaknya tadi kita perkenalan belum sampai 10 menit, tidak apa-apa. Kemudian agenda yang kedua, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti di agenda ketiga, pengantar, lakukan modul 2.1. Kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang berikut, nanti kita sama-sama kesepakatan kelas. Kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nanti sebentar juga kita akan bahas mengapa kita berefleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian apa itu refleksi, kemudian 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Kemudian kita juga analisis cerita, kemudian refleksi kegiatan kita malam ini, dan foto bersama. Ya, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini berlangsung. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, ini ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kakak-kakak semua, senior-senior semua, yaitu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ya, kira-kira tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu kenapa? Saya berikan kesempatan, silakan resen, atau ada yang mau langsung saja bicara, boleh, saya silakan. Pak Yaret mungkin senior di sini, jadi saya minta Pak Yaret duluan. Oke, siap. Terima kasih, Kakak. Barangkali yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan pembelajaran di kelas, khususnya pada anak-anak kita, yaitu untuk meningkatkan tingkat kebugaran pada mereka untuk mengikuti pembelajaran. Barangkali itu, Kak. Siap. Terima kasih banyak Pak Yaret, jawabannya Ya. mantap sekali. Terima kasih, Kakak. Siap. Berikut Pak Erens mungkin. Baik, terima kasih Pak Ulim. Mungkin dari saya sedikit, artinya seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran PJOK ini dia mendasar apabila kita sudah ada. Yang kita mempunyai namanya kan olah gerak. Jadi dari semenjak di awal saja kita berjalan saja itu sudah bagian daripada olah gerak dalam hal pembelajaran. Baik itu dalam yang seperti kita ketahui dalam pembelajaran atletik yang di dalam pasti ada lari, lompat dan lempar dan jalan. Mungkin dari saya seperti itu ini Pak Ulim. Terima kasih. Siap.
terima kasih Pak Erens. Di kolom chat ada Ibu Vela menuliskan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah memberi ruang untuk siswa dapat bergerak dan meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Ya, benar. Terima kasih Ibu Vela. Berikut Pak Mikson mungkin. 1-2 kata Pak Mikson. Atau Ibu Junita mungkin mau bicara sedikit, silakan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ini mau sambung ini agak susah. Ya, Pak Mikson, silakan. Ini baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan ini berikan. Mungkin dari awal yang pertama-tama sekarang mungkin jaringan di malam hari ini saya memperkenalkan saya ini Mikson Puling dari UPTRS Impres Sabo. Saat ini saya bertempat tinggal di Montepen. Ya baik. Mulai pertanyaan yang tadi, kenapa pembelajaran olahraga perlu ada di sekolah? Yang pertama, pembelajaran olahraga itu kesehatan, kita juga melatih mental dan karakteristik pada peserta didik tersebut. Terima kasih Pak Mikson. Ya, Pak Omega, inti pembelajaran PJOK adalah siswa diberikan ruang untuk mengekspresikan jiwanya dan keterampilannya, serta mengajak siswa untuk bergerak dan berrekreasi dan berkreasi dengan gerakan yang mampu dilakukan dan dilatih. Ya, jadi memang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran PJOK di sekolah itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena kita bukan hanya mengajarkan anak-anak untuk bergerak, tetapi di situ ada nilai-nilai. Nilai-nilai sportivitas, disiplin, tanggung jawab. Artinya kita mengajarkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Kadang-kadang di sekolah itu guru-guru yang lain sering menganggap bahwa PJOK itu tidak terlalu penting. Saya bilang, kalau PJOK tidak penting, coba Bapak Ibu kalau punya anak-anak kecil di rumah, contoh anak kecil di rumah. Kalau dia tidak rutin bergerak, bagaimana dia harus kuat? Bagaimana dia merasakan kesehatan, kebugaran? Sedangkan ilmu olahraga kan gerak. Bergerak itu berolahraga. Jadi saya bilang, kalau Bapak Ibu menganggap bahwa PJOK itu tidak penting, saya tidak terima. Betapa pentingnya PJOK ada di sekolah. Jadi kalau dari saya, tujuannya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kakak-kakak semua, bahwa kita memberikan ruang kepada anak-anak untuk berrekreasi, berkreasi, sehingga mereka bisa mencapai tujuan akhir mereka, yaitu kebugaran, kesehatan, dan bahkan juga mereka bisa berprestasi. Kira begitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Ya, jadi kita sama-sama melihat grafik yang ada, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ya, jadi kalau kita melihat grafiknya ini memang naik turun ya Bapak Ibu. Dia naik turun. Berarti
PJOK ini juga untuk prestasi, atau kira-kira bagaimana pendapat dari kakak-kakak semua? Mungkin ada yang mau bicara, silahkan. Testing aja. Baik, terima kasih Kak Olim. Mungkin saya bicara sedikit. Siap, silakan. Kalau menyangkut dengan pembelajaran artinya untuk anak SD, barangkali pembelajaran PJOK di sekolah itu kita hanya tujuannya adalah satu, barangkali kita meningkatkan tingkat kebugaran, sedangkan prestasi itu barangkali mungkin pembibitan berdasarkan penjaringan untuk atlet atau untuk atlet untuk berprestasi. Barangkali itu saja Kak Olim. Ya, terima kasih Pak Yaret. Ada yang lain kok, silakan. Silakan Pak Mikson. Baik, terima kasih. Di dalam pendidikan, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga, dan rekreasi pada jenjang SD itu, di mana kita melatih tingkat kebugaran, karakteristik para peserta didik, sehingga membentuk suatu anak didik yang dalam pola geraknya bisa mengontrol situasi sesuai dengan kondisi dan keadaan tersebut. Untuk prestasi mungkin ada jenjang-jenjang di tempat pelatihan-pelatihan yang khusus untuk hal tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mikson. Luar biasa ini memang, senior-senior. Ya, jadi kita di sekolah itu kita lebih mengajarkan kepada gerak dasar, kemudian permainan-permainan, ada permainan tradisional yang tujuannya adalah untuk kebugaran dari anak-anak. Sedangkan untuk prestasi itu anak-anak bisa mendapatkannya di seperti ekskul atau di tempat-tempat pelatihan lainnya yang ada di tempat tersebut. Baik, luar biasa. Ini diskusi kita hidup malam ini. Ya, kita lanjut. Nah, ada lagi pertanyaan. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ya, jadi kita di NTT ini juga ada tempat-tempat hiburan yang bisa digunakan untuk berolahraga. Nah, pertanyaan ini, PJOK sebagai hiburan, apakah betul? Bagaimana Pak Yaret? Ya, terima kasih Kak Olim. Silakan. Barangkali kalau kita lihat dari segi umur, tingkatan usia pada anak SD, yang dibutuhkan sini adalah selain kebugaran juga barangkali kita olahraga ini juga merupakan suatu hiburan bagi mereka, sehingga di mana kita dituntut untuk merancang pembelajaran, artinya pembelajaran yang menyenangkan selain untuk meningkatkan tingkat kebugaran mereka. Barangkali seperti itu Kak Olim dari saya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Yaret, apalagi di SD. Di SD itu kita guru itu harus kreatif. Kalau kita hanya mengajar monoton, nanti adik Pak bosan kita bermain apa kok. Itu sering terjadi di lapangan. Jadi guru PJOK-nya harus sekreatif mungkin,
menyiapkan konten pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak itu bisa terhibur dalam pembelajaran PJOK. Jadi memang PJOK itu mau dibilang mata pelajaran favorit di sekolah. Guru PJOK tidak ada itu anak-anak stres. Setiap hari anak-anak itu sangat mengharapkan kehadiran guru PJOK-nya. Nah, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Pak Erens mungkin? Ya, di kolom chat Ibu Junita, menurut saya PJOK dapat menjadi sarana untuk menghilangkan stres dan proses pembelajaran tradisional. Benar, Pak Omega. Di sekolah saya, hampir sebagian siswa tidak merasa nyaman berlama-lama di kelas. Yang mereka butuhkan lebih kepada bermain di luar dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Ya, ini benar sekali Bapak Ibu. Jadi, mata pelajaran itu sangat penting di sekolah. Ya, Pak Mikson, silakan. Silakan Pak Mikson. Baik, terima kasih. Kita sebagai model dalam suatu pembelajaran PJOK khususnya para kita menggunakan fasilitasi anak untuk dalam melakukan suatu pembelajaran sehingga anak-anak tersebut tidak jenuh, tidak bosan pelajaran tersebut. Mungkin dari situ dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nixon. Pak Eres mungkin mau bicara, silakan. Baik, terima kasih nih Pak Ulin. Mungkin dari saya sedikit menyangkut untuk pembelajaran PJOK. Artinya begini, kadang kita bisa melihat dari anak-anak punya mereka sudah mencapai dorong punya tingkat kebugaran. Seringkali saya alami untuk pembelajaran PJOK, terkadang anak-anak setelah dia belajar, walaupun hari ini kita sudah belajar, dia sudah lakukan dia punya aktivitas, bahkan kita sudah terakhir dia janji, ingat Pak, pasti nanti jangan lupa minggu depan lagi. Terkadang dia alami halnya seperti ini, karena dia merasa senang soal untuk ini pembelajaran prinsip, walaupun dia aktivitas dan kita punya kegiatan dia sangat berat dalam hal lari sini, bornya dia bergerak, tapi dia tidak pernah rasa jenuh, tidak pernah rasa bosan. Bahkan setelah kita sudah bubar nanti dia janji, oh Pak, nanti ingat minggu depan pasti hal yang sama seperti ini. Mungkin saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erens, luar biasa. Ibu Vela, di sekolah kami jam PJOK tidak dimanfaatkan untuk aktivitas lain selain olahraga, sehingga untuk pernyataan ini saya kurang setuju. Ya, jadi berarti di sekolahnya Ibu Vela ini jam PJOK ya jam PJOK, tidak dipakai untuk kerja bakti atau untuk kegiatan apa begitu. Luar biasa. Omega, berkaitan dengan kebugaran, PJOK perlu mengedepankan bagaimana anak-anak bugar dan mau bergerak, karena tuntutan pembelajaran PJOK lebih banyak ditujukan untuk mampu mengajak anak untuk bergerak dengan penuh semangat. Ya, baik, saya juga setuju dengan Bapak Ibu bahwa kebugaran itu didapatkan dengan anak-anak bergerak. Memang kerja bakti juga bergerak, tetapi menurut saya anak-anak bergerak tidak terukur atau apa ya?
Ya, yang penting bergerak. Tapi di jam PJOK itu anak-anak bergerak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi guru-gurunya tahu, oh misalnya cium lutut, gerakan mencium lutut itu dimulai dari sini, dari sini, dari sini. Sedangkan anak-anak kerja bakti ya sudah asal kerja bakti kok cepat selesai. Jadi tidak terukur. Tidak terukur. Ya, jadi memang ini juga masalah ya. Di sekolah kami juga kadang-kadang pada jam PJOK itu misalkan ada kegiatan kerja bakti atau kegiatan apa begitu, nanti pada saat kami briefing guru-guru kepala sekolah bilang sudah kita pakai jam PJOK saja untuk kegiatan tersebut. Nah, kita mau melawan juga ya, kita melawan atasan, jadi ya kadang-kadang kita memilih diam dan mengikuti. Padahal betapa pentingnya mata pelajaran PJOK untuk anak-anak kita. Oke, kita lanjut. Ya, tantangan utama PJOK itu ada 3. Yang pertama, krisis identitas. Kita sebagai guru PJOK kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini. Jadi esensi itu lebih kepada sifat, ciri atau aspek yang paling mendasar dalam PJOK. Kemudian yang kedua, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Ya, jadi artinya kepentingan terbaik bagi seluruh aspek perkembangan anak. Jadi kita memiliki krisis arah. Padahal sebenarnya PJOK itu adalah kepentingan terbaik bagi seluruh aspek perkembangan anak. Aspek yang dimaksud di sini mungkin aspek perkembangan motorik dari anak-anak kita. Kemudian yang berikut, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, dan terlalu banyak capaian. Kira-kira pernyataan ini benar kok atau salah yang krisis fokus ini? Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, dan terlalu banyak capaian yang ingin kita capai. Ataukah PJOK memang fokus kepada kebugaran, tidak ada fokus-fokus yang lain. Hanya kadang-kadang kita di sekolah ini mungkin kita kelewatan ya. Kadang-kadang kita lebih fokus kepada prestasi juga. Itu ada guru-guru yang fokusnya ke prestasi juga. Nah, kita kesulitan di sini kalau kita fokus kepada prestasi, karena apalagi kita sebagai guru PJOK itu minta maaf kita tidak punya basic. Jadi ya yang penting kita selesaikan. Kepala sekolah bilang, ya persiapan untuk ikut lomba ini ya, yang penting kita selesaikan. Jadi kadang-kadang kita tidak memiliki arah yang jelas, tujuan yang jelas, dan banyak yang ingin kita capai di sini. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik atau keterlibatan. Bagaimana peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran PJOK. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini kayaknya menarik ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak bahwa pembelajaran PJOK di sekolah kalau tidak difasilitasi dengan baik atau materi atau kontennya tidak
dibuat dengan baik atau tidak ada permainan yang seru, anak-anak pasti bosan. Nah, ketika anak-anak kita kalau bosan, mereka sudah tidak terlibat lagi aktif. Kadang-kadang mereka mengikuti tapi pikiran mereka ada di tempat lain, jiwa mereka ada di tempat lain, hanya fisik mereka saja yang ada di lapangan. Jadi mereka raut dan punya raut muka, wajah dan lain sebagainya itu menunjukkan kayak malas begitu. Itu kadang kita sebagai guru PJOK kita tahu itu ketika kita melihat anak-anak kita di sekolah, kita tahu itu. Nah, di sini kita bisa berefleksi apakah pembelajaran PJOK yang kita lakukan ini kira-kira berpusat pada peserta didik atau tidak. Kira-kira bisa membuat anak-anak ini aktif atau tidak, bisa terlibat atau tidak. Gitu. Atau kadang-kadang juga konten yang kita berikan kepada anak-anak juga tidak sesuai dengan usianya, terlalu berat mungkin, atau terlalu kaku. Itu bisa juga membuat anak-anak kita untuk bosan. Jadi mungkin ada tambahan pengalaman dari Bapak Ibu terkait dengan tujuan utama PJOK ini, silakan saya berikan kesempatan. Pak Omega, saya berikan kesempatan. Dari tadi kita belum mendengar suara Pak Omega, jadi saya kasih kesempatan. Setelah Pak Omega baru Pak Nixon. Atau Pak Nixon dulu, silakan. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Omega informasinya. Pak Nixon. Atau Pak Yaret dulu, silakan. Sambil menunggu Pak Nixon. Yes. Baik, terima kasih. Barangkali sesuai dengan tujuan utama pada pendidikan jasmani, khususnya pada jenjang SD, kalau anak-anak menjadi bugar, maka barangkali bisa dapat meningkatkan dia punya knowledge atau pemahaman tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kita ambil contoh bahwa sesuai dengan moto bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kegiatan menyangkut dengan olahraga khususnya pada anak-anak SD, selain memampukan mereka untuk meningkatkan tingkat kebugaran mereka, maka juga pasti mendorong mereka punya tingkat pemahaman terhadap pembelajaran baik di luar maupun di dalam, baik juga maksud dengan pembelajaran lain. Jadi dengan olahraga dapat meningkatkan tingkat kebugaran, juga dapat memampukan kita untuk menerima sebagai rangsangan untuk menerima pembelajaran lain di kelas. Barangkali seperti itu, Kak Olim. Itu artinya saya. Baik, terima kasih. Ya, intinya bahwa kalau anak tidak bugar, bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran yang lain? Siap, Olim. Ya, kira-kira begitu. Pak Nixon, silakan. Ya, Pak Nixon ada resen, tapi kemungkinan besar ada gangguan jaringan. Oke, kalau begitu kita lanjut. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ya, jadi ada involving,
ada juga having fun, enjoying, dan engaging. Jadi anak itu tidak hanya terlibat di dalam pembelajaran PJOK, tetapi juga memiliki komitmen atau berkomitmen. Kemudian harus berperan. Kadang-kadang entah kenapa kadang-kadang dalam pembelajaran PJOK ini saya sendiri itu alami di lapangan, kadang-kadang kita guru yang lebih berperan dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berperan. Jadi berperan itu artinya misalnya memberikan kesempatan untuk memimpin pemanasan atau mungkin dia bisa kasih contoh gerakan apa yang dia bisa pahami di depan teman-temannya. Nah, setelah itu tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Jadi anak-anak itu harus bersenang-senang, kemudian menikmati gerakan yang kita berikan, otomatis kebugaran itu akan dengan sendirinya akan ada di dalam perkembangan motorik mereka. Jadi di sekolah itu kita harus memfasilitasi anak-anak kita supaya bisa terlibat aktif, kemudian mempunyai komitmen, berperan, senang-senang, dan menikmati gerakan. Maka kebugaran jasmani itu akan ada. Perkembangan pembelajaran PJOK. Jadi kondisi saat ini yang ada di sekolah kita itu, yang pertama, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan itu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, kadang-kadang kita di sekolah ini kita membeda-bedakan anak. Misalkan kalau kami di Citra Bangsa itu ada juga siswa yang istimewa ya, atau yang berkebutuhan khusus lah. Jadi anak-anak seperti ini juga membutuhkan hak yang sama. Hanya kadang-kadang kita sebagai guru kita melihat bahwa anak ini dia bergerak kurang bagus atau dia punya motoriknya tidak bagus, jadi biar kita suruh dia duduk sah, kita usah ikut PJOK nanti takutnya terjadi apa-apa. Padahal tidak. Kondisi yang diharapkan dalam pembelajaran PJOK itu bahwa semua harus mendapatkan hak yang sama. Walaupun di dalamnya ada anak-anak kita yang mempunyai bakat, mempunyai fisik yang bagus, kemudian mempunyai kemampuan di salah satu bidang olahraga, tetap kita fasilitasi untuk semua peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, jadi kondisi yang diharapkan itu pembelajaran PJOK bisa membuat anak-anak kita terampil, kemudian pengetahuan mereka juga bagus, pemahaman mereka juga bagus, dan
yang paling penting adalah sikap peserta didik kita. Jadi sikap peserta didik kita untuk hidup aktif sepanjang hayat. Jangan sampai hanya aktif di sekolah, ketika sampai di rumah bermain game, nonton TV, hanya tidur-tidur dan lain sebagainya. Tetapi harus aktif di sekolah dan juga di rumah. Ya, teman-teman mungkin bisa Ibu Carolina dengan Pak Terry baru komen di grup, mungkin teman-teman bisa balas karena saya tidak bisa balas. Yang berikut, tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas, belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini tujuan dan dampak dari program PKG saat ini. Nah, pengantar lewat konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik ya. Jadi sementara ini nanti Bapak Ibu, karena ada nanti tugas video pembelajaran di sekolah, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Tapi nanti kumpulnya masih lama. Hanya mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dari sekarang. Jadi ini adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Jadi videonya itu berdurasi 30 menit, secara natural mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Program praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, jadi ini nanti di screenshot dan dikirim di grup sehingga Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Ya, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Kita nanti bermain-main di Figma. Bapak Ibu pernah menggunakan Figma kok? Figma, Jamboard. Maaf, Jamboard. Belum kakak, belum Poli. Belum pernah? Ini belum kakak. Oke. Ini Kita coba ya. Coba ya. Siap. Kita coba. Oke. Kecuali kalau di Kahoot sudah, hanya kalau Figma belum. barangkali Pak Eren. Siap. Ayah Siap Pak Eren. Belum. Linknya ada di chatroom. Bapak Ibu, linknya ada di chatroom. Bisa masuk ke chatroom. Kakak sudah bisa masuk kok di chatroom. Kalau sudah masuk, klik yang sticky note. Lihat di sebelah kiri itu,
sticky note yang kayak kertas tuh. Baca betul kok mau tak betul jujur. Liga kita tuh. Di motor kayak aku. Lupa que musik. Eh, Cekung. Pinnya ada di chat room kakak-kakak semua. Ini pertanyaannya yang ini. Pertanyaan pertama, apakah yang diharapkan Bapak Ibu selama pendidikan PKGP JOK ini? Ini kakak-kakak klik yang ini di sebelah kiri itu ada ballpoint, ada penghapus, kemudian ada panah. Di bawah panah itu untuk mengetik jawaban. Ya, ini punya siapa ini yang harapan saya belum tulis nama ini. Pak Yaret kok? Belum belum masuk ini Kak, sama. Linknya ada di chat room. Oh ya, siap. Nah, ini siapa punya yang sudah masuk ini. Harapan saya adalah ada pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan serta mampu memperkuat kompetensi saya dalam mengaplikasikan. Ya, ini siapa punya ya? Kalau ada kendala mungkin bisa menuliskan di chat room saja, tidak apa-apa. PKP bisa. Ini aman di sana Pak. Oh iya, siap. Terima kasih, Pak Omega. Jawabannya baik sekali. Yang kesulitan masuk ke Jamboard, mungkin langsung ketik saja di chat room. Sebentar. Oke.
Kakak-kakak bisa menuliskan jawaban di chat room saja. Pertanyaan pertama dulu. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan dari pendidikan PKG PJOK saat ini? Tadi jawaban dari Pak Omega sangat baik. Atau mau langsung menyampaikan juga boleh. Pak Yaret mau langsung menyampaikan saja kok. Oke, terima kasih Kak Ulim. Beta agak susah masuk ini baru belajar jadi. Siap, Oke, aman. terima kasih Kak Ulim. Mungkin harapan dari saya adalah setelah mendapatkan pendidikan PKG PJOK ini mungkin dapat kami implementasikan dalam di sekolah kami, dan barangkali mungkin kami jadi contoh bagi teman-teman di sekolah kami, mungkin barangkali adik-adik junior atau barangkali teman-teman yang lain untuk kami terapkan setelah kami mendapatkan pembelajaran dari kegiatan ini, Kakak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yaret. Terima kasih Kak Olim. Siap. Yang lain Bapak Erens mungkin. Terkait dengan pertanyaan yang pertama. Ya, di Jamboree Ibu Vela menjawab adanya kolaborasi antar sesama guru dari berbagai sekolah, meningkatkan kompetensi, ingin mendapatkan pengalaman baru tentang pembelajaran efektif. Ya, terima kasih Ibu Vela. Luar biasa. Ibu Junita, harapan saya mendapat pengalaman dan pengetahuan selama kegiatan PKG PJOK dan mampu mengembangkan profesi bersama rekan sejawat. Ya, luar biasa. Pak Mikson, harapan saya dengan adanya kegiatan PKG ini, kami dapat berbagi pengalaman yang positif bagi peserta didik dan rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Mikson. Baik, pertanyaan kedua. Kita pindah ke pertanyaan kedua. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Nah, kira-kira apa yang nanti jadi tantangan untuk mencapai kita pun harapan ini kira-kira? Mau bicara langsung juga boleh, mau ketik di kolom chat juga boleh, atau mau di Jamboard juga boleh. Di Jamboard di slide kedua itu ada pertanyaannya di situ. Barangkali ada yang mau ketik di sana. Pak Yaret mungkin mau bicara, silakan. Terima kasih Kak Olim. Barangkali dari saya pribadi, mungkin tantangan bagi saya adalah bagaimana saya bisa berusaha untuk menggunakan aplikasi ini untuk menjalankan kegiatan pembelajaran ini, karena jujur saja saya masih belajar. Jadi ini mungkin tantangan bagi saya adalah bagaimana saya berusaha untuk mengupayakan bisa sampai dengan selesai. Barangkali itu Kak Olim tantangan bagi saya. Siap. Terima kasih Kakak Yaret. Ya, siap. Jadi intinya bahwa kalau kita mau belajar pasti ada jalan. Kita di sini kita sama-sama belajar. Siap. Kita sama-sama belajar. Pak Mikson mungkin.
kira-kira apa yang menjadi tantangan untuk mencapai apa yang kita harapkan? Pertanyaan kedua dan ketiga mungkin bisa sekalian menjawab. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan dan mengatasi tantangan? Ya, barangkali teman-teman yang lain masih mengetik. Pak Yaret mau bicara lagi, silakan terkait dengan pertanyaan ketiga. Baik, terima kasih Kak Ulim. Ini menyangkut dengan bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan atau harapan yang untuk mengatasi tantangan. Barangkali saya mungkin kontribusinya adalah apa yang saya dapat, barangkali saya dapat menerapkannya di sekolah saya atau di dalam kegiatan-kegiatan saya menyangkut dengan kegiatan PJOK. Lalu tujuan dari kegiatan ini barangkali adalah untuk meningkatkan kompetensi saya menyangkut dengan pembelajaran di kelas khususnya dalam bidang olahraga. Harapan saya adalah barangkali dengan ini bisa menambah pengalaman saya dalam kegiatan pembelajaran khususnya juga dalam bidang pendidikan olahraga dan juga bisa saya berbagi dengan teman-teman sejawat. Barangkali itu dari saya Kak Ulim. Baik, terima kasih. Kalau saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Yaret. Sebagai pengalaman saja, waktu angkatan kami itu awalnya memang saya juga agak berat untuk mengikuti kegiatan karena selain menyita waktu, kita harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya, membaca modul dan lain sebagainya. Tapi setelah Google Meet pertama, kedua, kayak ada daya tarik begitu, materinya kayak menarik minat kita untuk penasaran. Ini sangat bagus ini kegiatan. Jadi akhirnya saya langsung dengan senang hati, saya langsung punya semangat untuk mengerjakan tugas-tugas, kemudian mengikuti Meet yang sudah dijadwalkan oleh BGP. Jadi itulah tantangan yang nanti kita hadapi, misalnya kadang Meet bertabrakan dengan kegiatan atau kegiatan kita banyak, karena kita tahu guru yang paling sibuk adalah guru PJOK. Jadi kadang-kadang kita kalau tidak pintar atur waktu nanti bertabrakan dengan semua kegiatan kita. Tetapi kembali lagi bahwa semuanya ada di kita mengatur waktu dengan baik, pasti ada saja jalannya. Jadi harapan kita semua, harapan saya, harapan Bapak Ibu juga kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Kakak Yaret tadi. Ya, ada Kakak Omega menjawab di Jamboard. Tantangannya adalah mengajar dengan menggunakan metode yang lebih bervariasi dan memotivasi siswa lebih aktif. Ya, jadi ini benar Kakak Omega dan Bapak Ibu guru yang lain, bahwa tantangan itu kita intinya kita lebih kreatif dalam pembelajaran PJOK.
Baik, kita lanjut. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka ada kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi, kakak-kakak semua punya hak yang sama untuk berbicara, mengeluarkan pendapat dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, jadi saling menghormati ini saya pikir penting dalam kegiatan ini. Jangan sampai nanti ada yang tersinggung lagi, susah datang. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai apapun yang disampaikan atau pendapat dari teman-teman bisa kita dengarkan. Selesai berbicara mungkin kita mau tanggapi, baru kita tanggapi. Jangan teman baru mau bicara kita langsung cut memang. Nah, itu saya pikir itu kurang baik. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Ya, ini yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ya, jadi ini permintaan karena kadang-kadang namanya masuk tapi orangnya tidak ada. Ini sering terjadi. Misalkan dia cuci pakaian kok atau pi mana kok, tapi namanya ada di Meet. Nah, itu makanya kita diminta untuk kameranya selalu dalam keadaan on cam. Tapi kalau misalnya ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa untuk menghidupkan kamera, bisa menginformasikan kepada fasilitator atau di grup supaya kita ketahui bersama. Nah, ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian kalau mau berbicara, klik raise hand sebelum berbicara, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi gangguan teknis itu seperti gangguan jaringan mungkin sedang berada di satu tempat yang jaringannya kurang baik sehingga tidak bisa mengikuti dengan baik, itu adalah hal yang wajar. Nah, dari kesepakatan ini mungkin kakak-kakak semua ingin bertanya atau menambahkan, saya kasih kesempatan. Ini kesepakatan kita bersama, jadi perlu kalau bisa menyampaikan pendapatnya supaya kita sama-sama tahu, sama-sama mendengar, dan setelah sepakat kita harus yakini itu. Silakan. Baik, mungkin arbiter sedikit ini, Pak Ulim. Siap Pak Era, silakan. Saya rasa keputusan yang semua sudah ada di sini, saya rasa sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang namanya keputusan sudah ada, saya rasa semua sudah pasti buat ketong semua dan ketong harus laksanakan sesuai dengan aturan yang
menjalani. Mungkin saya seperti itu kakak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Erens. Ibu Vela, saya sepakat dengan peraturan yang telah dibuat. Oke, Pak Mikson, terima kasih atas kesepakatan ini bahwa di mana kita harus komitmen yang serius dalam menjalani kegiatan ini sehingga positif. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Mikson. Jadi kalau ada kendala atau ada apa, segera menginfokan supaya fasilitatornya tahu. Bisa di grup juga bisa atau bisa di chat room juga bisa. Misalkan tiba-tiba terjadi masalah apa, silakan disampaikan. Oke. Kita pindah ke materi berikut, materi yang kedua. Malam ini ada 2 materi, jadi sedikit lagi kita selesai. Oke, kita masuk ke modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, jadi tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Jadi ini ada 2 tujuan ya, kakak-kakak. Yang berikut agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian analisis cerita. Berikut, ini ada sebuah tulisan dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, jadi ini sebagai kalimat motivasi untuk kita ya. Jadi jangan malu bertanya, kalau tidak paham sesuatu mungkin bisa tanya kepada teman-teman, atau bisa juga japri ke saya juga bisa. Yang berikut, nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, ini ada pertanyaan ya. Mengapa penting bagi kita sebagai guru PJOK untuk melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, kakak-kakak semua mungkin dari 3 pertanyaan ini saya bagi kok atau bagaimana supaya semua bisa berbicara, menjawab. Mungkin sebelumnya kita bahas duluan yang refleksi. Kira-kira refleksi ini apa ya menurut kakak-kakak semua? Ya, Erens, silakan.
Pak Ernest ada angkat tangan kok. Atau Pak Yaret mungkin. Ya baik, terima kasih Kak Olim. Ini artinya dari saya, barangkali ini pemahaman saya menyangkut dengan refleksi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dalam kegiatan pembelajaran, artinya berkaitan dengan kita punya bidang studinya. Nah, mungkin bagaimana mengukur sejauh mana kita punya pemahaman tentang pembelajaran, dan juga barangkali merupakan koreksi atau masukan dari orang lain untuk bisa mengoreksi tentang kita tentang pembelajaran kita. Jadi refleksi itu barangkali menyangkut dengan pemahaman kita atau menyangkut dengan jati diri kita untuk dikoreksi dari teman sejawat. Jadi kita belajar dari situ untuk menginstruksikan kita punya diri, apakah kita sudah mampu menjalankan pembelajaran atau mampu menjalankan tugas kita dengan baik atau belum. Jadi kita dinilai oleh orang lain atau teman sejawat, lalu masukan bagi kita, dan kita membuat itu sebagai bahan refleksi untuk memajukan pemahaman kita tentang kegiatan pembelajaran, khususnya dengan kegiatan PJOK kita. Barangkali itu menurut saya, Kak Olim. Ya, itu luar biasa Pak Yaret. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin mau tambahkan terkait 3 pertanyaan ini. Tadi Pak Yaret penjelasannya, jawabannya masuk semua di pertanyaan 1, 2, dan 3. Silakan. Atau kakak-kakak yang lain mungkin. Oh ya, Pak Omega sudah menuliskan di kolom chat bahwa refleksi menurut Pak Omega itu suatu proses untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan apa yang bisa kita ubah dan perbaharui untuk kemudian hari. Nah, ini kena ini. Jadi menurut Pak Omega bahwa refleksi itu adalah melihat kembali, contohnya misalnya seperti pada pembelajaran PJOK, berarti kita merenungkan, melihat kembali pembelajaran PJOK yang sudah kita lakukan itu apakah sudah baik, apakah sudah berpusat kepada peserta didik kita atau belum. Nah, kalau sudah berarti kita perlu tingkatkan apa. Tapi kalau belum berarti kita juga harus sehingga pembelajaran kita itu efektif dan berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Pak Omega. Sudah selesai sini. Ada lagi kok? Kalau mau bicara langsung saja resen. Kalau tidak ada kita lanjut. Sedikit lagi kita selesai. Tindakan seorang guru. Ya, jadi tindakan seorang guru PJOK ya, kakak-kakak. Jadi tindakan rutin di sekolah itu sebelum kita PJOK pasti absen. Kemudian menyampaikan materi. Kemudian meminta murid berbaris. Kemudian memberikan kalimat instruksi dan lain-lain sebagainya. Nah, refleksi perbaikan, tindakan reflektif. Satu, mengabsen dengan cara yang berbeda. Misalnya, kan biasa kita absen di sekolah itu kita menyebutkan nama-nama peserta didik kita. Misalnya seperti Jason, pasti peserta didik menjawab hadir ya. Kasih, seperti itu. Tapi kalau bisa kita mengabsen dengan cara yang lebih berbeda. Seperti ya, mana si pelari cepat?
atau mana si pelompat paling jauh, atau mana si atlet voli, atau mana atlet bulu tangkis dan lain-lain sebagainya. Atau mana si ini, bisa. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan di sekolah. Artinya kita buat sesuatu yang menyenangkan, yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, seperti kita alat bantu kita print buat LKPD, atau kita print gambar-gambar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita di lapangan sehingga anak-anak melihat langsung. Kadang-kadang kita menganggap ini adalah hal sepele, tapi itu sebenarnya adalah hal yang paling bermanfaat. Apalagi anak-anak SD. Kalau kita menggunakan alat bantu, anak-anak kita bisa lebih dengan gampang, bisa cepat memahami materi yang akan kita berikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Omega. Kemudian yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Ya, jadi bisa juga kita meminta murid untuk berbaris dengan cara membentuk lingkaran, atau cara apa yang artinya bisa membuat anak-anak senang, bisa happy dan lain sebagainya. Hanya kita di sekolah itu ya baris 5 orang berpanjar dan lain-lain sebagainya. Itu kebiasaan rutin yang sering kita lakukan di sekolah. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, jadi sini juga kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang bisa anak-anaknya cepat mengonsumsi, cepat paham dan lain sebagainya. Hanya kadang-kadang keadaan di lapangan itu membuat kita entah kita capek atau apa begitu, jadi kita memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang tinggi. Jadi kadang-kadang anak-anak kita kesulitan untuk memaknai apa yang kita berikan. Nah, ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1, memiliki fokus dan tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ya. Ini masuk kepada refleksi. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat sebagai melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif atau yang bisa kita gunakan di sekolah. Nah, kita analisis cerita ya kakak-kakak semua. Sepertinya cerita ini ada di LMS juga. Nanti silakan kakak-kakak semua bisa buka di LMS, bisa menjawabnya di LMS. Ada nanti di LMS. Ya. Silakan kita baca sama-sama ya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias.
Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca untuk semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses, tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut atau menekuk dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus dari ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan di akhir pelajaran. Setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ya, ini cerita. Kakak-kakak kita lanjut kok. Siap. Oke. Nah, ini ada pertanyaannya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Pertanyaan kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Nah, ini nanti bisa dijawab di LMS karena ini juga sebagai tugas, sehingga nanti silakan setelah ini Bapak Ibu semua bisa membuka LMS dan menjawabnya di sana. Tapi saat ini kalau misalkan ada yang mau berbagi cerita terkait dengan pembelajaran PJOK-nya di sekolah, mungkin saya kasih kesempatan. Siapa tahu sama dengan praktik mengajar yang dilakukan Pak Raga di sekolahnya. Jadi Pak Raga ini memang salah satu guru yang atletis, energik, dan sangat antusias. Mengajar 8 tahun. Jadi sebelum mulai pelajaran PJOK, Pak Raga suka kasih tanda X. Mungkin kasih menggunakan kon atau marker mungkin di lapangan sebagai tanda untuk posisi menembak bola. Dan juga tiang sebagai penanda setinggi apa murid-muridnya melompat untuk menembak bola. Ya, jadi nanti di LMS juga Bapak Ibu semua bisa mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kemudian yang kedua, sampai jumpa pada sesi pertama selanjutnya. Berikut, pada akhir sesi peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana
mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan provinsi. Ya, jadi sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita sama-sama berefleksi terkait dengan sesi kita hari ini. Kalau bisa yang ada di rumah ini, kalau bisa semuanya bisa berbicara. Saya langsung saja memberikan kesempatan. Siapa yang mau duluan? Pak Yaret ini, Pak Guru. Pak Eres dulu. Pak Yaret lebih dulu. Pak Eres terlihat semangat, jadi Pak Eres dahulu. Baik, terima kasih Kak Olim. Jadi dari saya, barangkali ini merupakan satu pembelajaran atau tahap awal untuk kita saling memperkenalkan diri. Lalu yang berikut, ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan sebagai ujian atau sebagai pembenahan diri kita untuk meningkatkan pembelajaran kita di sekolah. Jadi ini merupakan satu tantangan yang harus kita jalankan dan penting untuk kita laksanakan atau kita berbagi dengan teman-teman kita atau berbagi dengan teman sejawat kita. Lalu yang berikut, dengan adanya kegiatan ini barangkali bisa menambah pengetahuan kita dengan mengikuti perkembangan yang ada khususnya dalam bidang olahraga. Jadi harapan saya ini merupakan suatu masukan, suatu kegiatan yang sangat bagus, memotivasi kita untuk meningkatkan kegiatan kita, meningkatkan kompetisi kita dalam PJOK atau bidang kita khususnya guru PJOK. Terima kasih Kak Olim. Barangkali itu dari saya dan mungkin ada kurang dan lebih teman-teman yang lain juga mohon masukannya atau mohon refleksinya juga. Baik, terima kasih Pak Yaret. Terima Pak kasih. Eren. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya juga ini juga menjadi dasar bagi saya, menjadi ini dalam salah satu pembelajaran buat saya sehingga ke depan apa yang saya dapatkan di kegiatan PKG ini saya bisa terapkan di sekolah saya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kakak Erens. Ibu Vela, silakan. Ibu Vela senyum jadi saya langsung. Ya, barangkali Ibu Vela belum. Pak Mixon, silakan. Baik, terima kasih. Ya, mungkin dalam kegiatan PKG ini membantu kami dalam melakukan suatu proses pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, sehingga mencapai suatu tujuan yang berpusat pada peserta didik. Dan kami sebagai guru PJOK juga mampu untuk melakukan suatu model pembelajaran yang menyenangkan, terarah, sehingga kita juga bisa lebih kreatif dalam memfasilitasi media-media pembelajaran, sehingga terkhususnya pada peserta didik tidak mengalami kejenuhan atau bosan yang tadi teman-teman sampaikan tantangan atau masalah yang ada di sekolah masing-masing. Mungkin dari itu, dari saya terima kasih Kak Olin. Terima kasih Pak Mixon. Ibu Vela, silakan. Oh, Ibu Vela sepertinya ada gangguan teknis, gangguan jaringan kok.
Ya, baik. Terima kasih Pak Yaret, Pak Erens, dan juga Pak Mixon. Kalau dari saya, pertemuan kita hari ini seru, tapi sedikit menegangkan juga. Tapi ya, itulah keadaan kita. Saya pikir ke depan pasti kita buat lebih seru lagi, kita sama-sama belajar. Tapi sesi kita hari ini saya pikir adalah awal yang baik. Ke depan pasti kita lebih bagus dari sekarang. Jadi sedikit cerita bahwa kegiatan PKG PJOK ini ya, Pak Omega, terima kasih. Saya melalui chat saja, refleksi saya adalah banyak hal yang dapat kita bagikan dengan rekan kita, termasuk dalam PKG ini, sehingga ada pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat kita peroleh dan bagikan. Semoga kedepannya banyak kesempatan berbagi agar kita menjadi guru PJOK yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak Omega. Ya, jadi inilah keadaan kita nanti. Sesi-sesi selanjut juga seperti ini akan banyak hal yang kita nanti saling berbagi. Bisa menggunakan chat room, bisa langsung berbicara, bisa juga di Jamboard dan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, jadi mungkin tadi siang di pembukaan itu sudah disampaikan bahwa kegiatan ini menurut saya sangat bagus karena selain kita mendapatkan materinya itu luar biasa, sangat membantu. Jadi yang ada saat ini kalau bisa tetap semangat, karena semakin ke depan itu materinya sangat seru, luar biasa. Selain itu kita diberikan uang transport, termasuk kita Zoom Meet setiap malam ini juga nanti diberikan uang pulsa, entah berapa, tapi 1 bulan itu pasti dihitung. Selain itu ada juga nanti di kegiatan tatap muka itu Bapak Ibu nanti ada uang transportnya. Ada uang transport yang semuanya nanti dihitung dan digantikan oleh BGP. Jadi ini juga sebagai pengalaman karena waktu itu angkatan kami secara pribadi saya kaget pas terima uang itu. Karena di mana-mana kita pelatihan tapi tidak pernah dibayar, tapi ini kegiatan kita pelatihan sudah bermateri lain, dibayar lagi. Jadi saya pikir ini adalah satu kegiatan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Bapak Ibu, kita pasti ketemu lagi di tanggal 25 kalau tidak salah. Nanti jadwal saya kirim di grup sehingga kita bisa mengatur waktu. Oh ya, sebentar saya stop screen dulu.